Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum lanjut nonton video ini, mari kita tekan tombol like, subscribe, dan share agar kita tetap mendapatkan amal jariah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Teman-temanku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusulih fahijratuhu ilallahi wa rusulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan dibalas perbuatannya sesuai dengan niatnya tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusulih fahijratuhu ilallahi wa rusulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu terhitung karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia, awim ro'atin yankihuha, ataupun karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan dibalas tergantung dengan apa yang diniatkannya. Pentingnya niat dalam kita melakukan kebaikan, dalam kita melakukan amal baik, dalam kita melakukan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita melakukan perbuatan apapun, niatkanlah dalam hati kita
untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kejadian di saat ini, banyak kejadian pada saat ini, banyak dari kaum-kaum muda maupun kaum-kaum lansia yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencari, yang menuntut ajaran agama Islam, yang belajar agama Islam, itu niatnya hanya untuk agar mereka dibilang alim. Niatnya hanya agar mereka dinilai orang yang paham dalam agama. Contohnya, apabila seseorang mendatangi majlis-majlis ilmu, mendatangi majlis-majlis taklim, mendatangi kajian-kajian, tapi apabila mereka sudah mendapatkan ilmu yang sudah mereka tuntut itu, apabila mereka sudah mendapatkan semua ilmu yang mereka cari selama ini, setelah mereka mendapatkannya, mereka merasa sombong. Mereka hanya berniat agar mereka dilihat sebagai orang yang paham dalam ilmu agama. Mereka hanya berniat agar mendapatkan gelar kehormatan di dunia. Itu adalah salah satu niat yang salah. Karena sesungguhnya apabila kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mencari atau menuntut ajaran agama Islam, maka kita harus meniatkan di dalam hati kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di majlis ilmu, kita duduk di dalam kajian, kita mendengarkan ceramah-ceramah dari offline maupun online. Kita niatkan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang apabila sudah diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan tenang, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Maka dari itu teman-temanku sekalian, mulai sekarang apabila kita mencari atau menuntut ajaran agama Islam, kita niatkan di dalam hati kita, kita niatkan di dalam hati kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ustadz, para kiai, para alim ulama yang mengajarkan kita ilmu agama Islam pun dulunya mereka bukan berniat agar menjadi ulama atau menjadi ustadz ataupun menjadi penceramah. Mereka hanya meniatkan di dalam hati mereka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga berniat untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada kita, para penerus mereka. Maka dari itu mulai sekarang kita perbaiki niat kita, karena sebagai para pelajar, sebagai kaum-kaum muda, caranya kita untuk menolong agamanya Allah adalah dengan cara kita menuntut, kita mencari agama, mencari ajaran agama Islam. Kita mencari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuntut terus ilmu agama, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang menolong agamaku, maka aku pun akan menolong mereka. Insya Allah, apabila kita niatkan lurus hati kita untuk menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menuntut ilmu, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam urusan mencari ilmu maupun dalam urusan yang lain. Insya Allah semua urusan kita akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti apabila ilmu kita sudah mumpuni, apabila ilmu kita sudah cukup untuk disebarkan ke orang lain, kita tolong agama Allah dengan cara kita menyiarkan, dengan cara kita mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada para penerus kita, mulai dari anak kita, cucu kita, atau mungkin tetangga-tetangga kita. Kita bisa ajarkan kepada mereka ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama Islam.
Karena apabila ilmu kita sudah cukup, cara menolong agama Allah adalah dengan cara menyiarkan ajaran agama Islam, menyiarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu teman-teman, mulai dari sekarang, marilah kita luruskan niat kita. Kita kejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menuntut ilmu. Insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.